Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya, apa kabar semuanya? Halo Kak, kenapa kripto belum naik ya? Sabar ya, hari ini aku lagi tertarik untuk bahas saham. Kriptonya entar dikit aja. Ya, jadi ada yang menarik di saham nih. Mary Jokom. Oke teman-teman, ini ada beberapa sentimen positif. Sebelum aku bahas tentang IHSG ya, aku akan bahas dulu ada yang menarik dari IHSG hari ini sebenarnya ya. Aku akan bahas dulu ada beberapa sentimen positif dari global dan nasional seperti biasanya ya. Jadi dari global ini ada sentimen positif di mana dolar Amerika ini menunjukkan tren pelemahannya ya. Jadi dipicu oleh kekhawatiran investor karena kekhawatiran akan adanya inflasi. Kekhawatiran akan adanya inflasi di Amerika yang semakin naik sehingga ada pengurangan likuiditas dengan memberhentikan pembelian obligasi dan menaikkan suku bunga acuan. Jadi takut kalau the Fed jadi hawkish gitu ya. Sekarang sih masih dovish. Kayak gitu terus kekhawatirannya naik turun kayak gitu. Dan US dollar ini agak-agak turun dan ini juga memicu potensi pengurangan likuiditas pada aset-aset obligasi negara berkembang seperti Brasil, India, Indonesia, Turki, Afrika Selatan. Mengingat negara tersebut investor asing masih dominan gitu. Jadi sebenarnya kalau dolar Amerika turun, melemah, rupiah artinya menguat dan itu bagus gitu. Terus kemudian dari dalam negeri ya, dari dalam negeri teman-teman, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7 days repo rate pada level 3,5% ya. Oke. Ya, jadi masih ditahan di angka 3,5% pada rapat Dewan Gubernur BI bulan Mei 2021 ini. Jadi selain menahan suku bunga acuan, Bank Sentral atau BI ini juga menahan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% ya, dan juga suku bunga lending facility di level 4,25% gitu. Nah, teman-teman, kenapa masih dipertahankan sih suku bunganya di angka yang cukup rendah ini? Karena inflasi di Indonesia sendiri juga masih rendah sehingga Bank Indonesia menganggap masih perlu dorongan likuiditas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya resiko di pasar keuangan global ini dalam jangka pendek dan jangka menengah. Oh, thank you Lydia Dewi 2411 udah diingetin disclaimer ya teman-teman. Instagram live malam hari ini sifatnya adalah edukasi dan kalau ada saham atau koin yang dibahas menjadi referensi aja, bukan sebagai perintah beli dan jual. Teman-teman, investasi saham dan juga investasi saham dan juga trading kripto, saya nggak bisa ngomong kripto itu investasi ya, merupakan instrumen yang bisa mendatangkan keuntungan dan juga ada resiko yang harus diantisipasi. Oke, nah COVID-19 gimana? Abis lebaran kemarin sempat agak naik dikit, tapi saat ini udah mulai melandai gitu, jadi udah mulai terkendali gitu. Masih dari Bank Indonesia, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi domestik di sepanjang tahun ini di kisaran 4,1 sampai 5,1%. BNFSIR, jadi artinya chartnya apa? Wah, udah nggak sabar nih. Oke, aku langsung bahas aja chart IHSG ya. Pada penasaran dengan chart IHSG? Aku buka dulu chartnya. Di daily chart IHSG tertahan support sangat kuat sekali di area 5735 dan juga selain 5735 di area 5700 IHSG ini ada support yang kuat juga yaitu MA 200-nya. Mungkin teman-teman beberapa tadi aku sempat baca komen bosan support terus tapi breakdown terus, tapi kalau kali ini aku lihat lumayan kuat. Nah tapi bagus juga tuh yang komen kayak gitu tuh, artinya supaya kita tetap waspada ya, jangan sampai di support kuat terus all in semuanya gitu. Oke, chart Marlon Ringoni udah teriak-teriak chart. Oke, aku akan kasih lihat chartnya.
Ini aku udah buatin tulisannya tadi, tim Mtrade buatin tulisannya dan udah dipost di Mtrade. Tapi kalau yang konten ini merupakan konten premium sebenarnya. Jadi tadi ada analisisnya lengkap ya di Mtrade ya. Nah, ini aku ganti yang 4 jaman 4 hours. Ini patternnya apa sih? Tadi aku bikin tebak-tebakan iseng-isengan lucu-lucuan aja di Instagram feed. Banyak yang benar nebaknya pola double bottom. Dan ini juga masih ketahan resisten MA kecil ya sebenarnya ya, MA20 di H4, dan ini wajar. Apakah pola ini sudah terkonfirmasi? Belum. Kapan terkonfirmasinya? Terkonfirmasinya kalau dia breakout dari level 5832 ini, sekitar level ini. Nah, kalau dia confirm breakout dari sini, dia bakalan menuju ke resistance sekitar 5900 sampai 5920, di mana dari daily chart ini juga merupakan satu resistance yang didapat dari low pada 13 April kemarin. Jadi, angka sakral berikutnya rawan profit taking di angka 59 sampai 5920. Nah, tadi kita juga ada buatin tulisan di Mtrade, teman-teman boleh langsung aja kalau udah user langsung aja cek di Mtrade. Kita ada buatin analisis untuk CPO itu juga kita lihat harga CPO agak-agak turun, masih bisa turun dikit menguji supportnya dengan tren naik, dan kemudian juga metals itu nikel juga kemarin sempat turun di support dan udah mantul dikit. Nah, jadi untuk Samtins dan LSIP kembali masuk radar gitu. Takutnya kena prank lagi. Nah, supaya nggak kena prank lagi gimana? Supaya nggak kena prank lagi ya duitnya jangan di fullin semua, di all inin semua gitu. Takutnya di PHP lagi. Kalau aku perhatiin sih sekarang udah mulai pre-recovery sih buat market ini ya. Apakah udah nggak bisa turun? Masih bisa turun, tapi turunnya akan ketahan sekitar area 5.700 sampai 5.730-an gitu. Ini banyak yang nanya, Mari Margaret, Breeze gimana? Kemarin aku sebenarnya udah bahas Breeze, hari ini mantul juga gitu. Breeze ini dia masuk dalam deretan yang free floatnya lumayan gede ya. Nomor 6 kalau nggak salah, nomor 1 itu BCA. Terus habis itu kalau nggak salah BRI, urutannya aku nggak begitu hafal. BCA, BRI, TLKM, BMRI, ASII, kalau nggak salah urutannya kayak gitu. Terus habis itu Breeze gitu ya. Jadi bakalan kalau ada rebalancing terkait dengan perubahan penghitungan bobot indeks menggunakan free float dari kapitalisasi menjadi free float, maka hal ini akan menjadi satu sentimen yang cukup positif buat Breeze. Tapi bukan berarti kita merekomendasikan untuk Breeze ini ya. Terus Inco dan Akra gimana? Kita juga ngelihat secara teknikal untuk Inco dan Akra ini ada satu tanda yang positif. Untuk Akra sendiri hari ini ada mantul, dan Akra sendiri secara fundamental ini sebenarnya sangat menarik sekali buat diinvestasi gitu. Meskipun trennya lumayan sideways akhir-akhir ini, tapi kalau untuk mid long termnya cukup oke untuk Akra, AKR Korporindo. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat nge-live dengan Akra, dan kemungkinan kayaknya kita bakalan akhir bulan atau awal bulan ini kita akan bakalan nge-live lagi. Kita akan tanya-tanya lagi update untuk perusahaan ini gimana. Cuman Akra hari ini udah naik lumayan tinggi sekitar 3,54%. Jadi ya just wait and see aja dulu. Terus beberapa yang masih potensial, Inco ini boleh watch lagi. Kalau di Mtrade tadi udah beli gitu. Selain Tins ya, Tinsnya juga potensial. Astra International gimana? Astra International ini sangat menarik sekali. Ini salah satu big caps yang free floatnya lumayan gede ya. Jadi free floatnya lumayan gede, dan penjualan mobil pada bulan Maret kemarin juga naik kenceng. April agak turun dikit, tapi masih tetap jauh lebih bagus secara year on year-nya, meskipun agak turun dibandingkan Maret. Dan sekarang juga dia disupport, jangan bosan ya dengerin disupport. Beberapa waktu yang lalu tuh support ke jebol-jebol terus, dan sekarang udah support yang kuat banget. Untuk Astra ini angkanya mirip dengan harga pada 13 April kemarin, bottom atau supportnya di 5025 gitu. Jadi yang teman-teman yang mau investasi untuk Astra International ini masih menarik gitu. Terus kalau konstruksi gimana? Hari ini konstruksi lumayan ya, naik lumayan. Kalau aku ngelihat sih ada pola akumulasi di situ, entah siapa yang akumulasi, kita nggak tahu juga, dan tetap sementara ini wait and see dulu aja gitu. Terus kalau Elsa gimana? Elsa Ali, ini banyak yang bilang Ali nyungsep. Kalau nggak tahan sih boleh switch ke BCA ya. BCA itu dia harganya nggak bisa dibilang murah, valuasi nggak bisa dibilang murah, tapi sekarang cukup terdiskon lah kalau untuk harganya secara teknikal, dan masih bisa naik. Terus kalau Ali gimana? Ali ini tadi kita mulai ngelihat ada tanda
reversal loh, ada tanda bullish reversal, mulai ada perlawanan gitu. Cuman kalau ditanya Ali sama LSIP, aku lebih suka LSIP. Kita Mtrade lebih suka LSIP ya, karena LSIP ini trennya juga lebih bagus dan juga dia secara pergerakan harga sahamnya dia lebih lincah, pas tengah-tengah gitu, nggak terlalu liar dan nggak terlalu lambat. Kemudian secara fundamental dia juga cukup efisien di dalam melakukan penghematan biaya, sehingga tahun 2020 kemarin meskipun volume penjualannya turun tapi dia masih cuan. Oke, yang portfolionya merah atau minus sabar-sabar dulu aja. Oke, Elsa ini juga ada tanda reversal, wait and see dulu, tapi kalau trennya masih lebih cakep si Medco. Jadi Medco ini masuk radar kita juga. Oke. Kemudian tadi ada yang nanya semen batu raja SMBR. Hari ini SMBR naiknya lumayan, dia naik sekitaran 10%, bakalan sampai berapa? Sekitaran 780. Cuman habis itu dia masih bisa koreksi dikit lagi, normal correction ya. Teman-teman kalau yang nggak tahan buat ngehold SMBR ini untuk jangka menengah, sebenarnya untuk sektor yang cukup siklikal SMBR ini menarik teman-teman, karena nanti bakalan pembangunan infrastruktur dan pembangunan untuk sektor properti juga, properti konstruksi infrastruktur ini bakalan berdampak positif untuk sektor industri semen. Nomor 1 SMGR, 2 INTP, dan ketiga batu raja ini. Nah, tapi kalau teman-teman yang, dan valuasinya dia juga secara historical discounted banget. Problemnya kalau teman-teman investasi jangka panjang pakai valuasi, masalahnya gini, banyak yang nanya kenapa sih kalau valuasi itu value investing ini masih bisa turun-turun terus kok nggak di cut loss gitu. Itu pertanyaan yang banyak banget untuk portofolio investasi kita jangka menengah gitu di Mtrade. Sedangkan kalau yang trading itu cepat banget entry dan exitnya. Nah, kalau investasi kita ngelihatnya pakai valuasi, lebih pakai valuasi daripada ngelihat pakai secara harga gitu. Jadi selama valuasinya masih oke, masih murah, dan prospek ke depan secara forward looking after pandemi masih bagus, ya itu masih di hold. Tapi belakangan banyak yang nggak tahan gitu. Jadi siapa bilang investasi itu enak gitu? Investasi itu justru malah menguji iman kita, menguji mental kita tuh lebih kita harus lebih faithful lagi ceritanya. Gimana caranya lebih faithful? Kalau kita mau ngehold satu saham tapi kita nggak ngerti saham ini story-nya gimana. Jadi kalau mau investasi mesti tahu story-nya dulu. Anyway, kalau nggak tahan ngehold ini, tukar aja untuk saham-saham yang free float-nya gede. Tadi banyakan dari sektor perbankan seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian ada Telkom, Astra International juga gitu. Breeze tadi aku udah bahas, teman-teman boleh download aplikasi Mtrade di Android ya, download di Android. Oke, sebentar ya. Ya, jadi di Android, di Play Store, download di situ. Kalau yang iOS-nya masih belum bisa freemium gitu. Kalau yang Android udah bisa freemium. Kalau iOS mau freemium mesti masuk ke web dulu sih, register di web baru kemudian dibuka di iOS, ribet gitu. Jadi teman-teman yang punya HP 2 ya buka aja di Android dulu kalau mau freemiumnya gitu. Nah, kalau premium caranya gimana? Langsung aja daftar ke mtrade.id. Oke, untuk trading saham-saham apa tadi aku udah bahas ya. Nah, aku lagi tertarik untuk bahas tentang Bang Jago. Oke, Bang Jago, kinerja keuangannya pada 3 bulan pertama 2021 ini revenue dia naik 121% menjadi 41,8 miliar, dan kemudian pada kuartal 1 ini dia naik secara QOQ dibandingkan kuartal sebelumnya. Si Bang Jago ini, aku matiin komen dulu ya, aku nggak fokus, nanti aku buka lagi ya. Oke ya, Bang Jago ini secara kuartalan revenue dia naik 46% pada kuartal 1 2021 gitu.
Oke, untuk net profitnya secara kuartalan dia juga naik 54,5%. Tapi yang lucu nih, meskipun revenue dia naik tinggi, kalau dibandingin tahun lalu, net profitnya masih minus gitu. Jadi intinya sih gimana sih? Kalau ditanya intinya dalam jangka pendek secara kuartal ke kuartal berikutnya cukup bagus. Tapi kalau dibandingin dengan tahun sebelumnya ini masih kurang gitu. Nah, tapi kalau bicara tentang Bank Jago ini sendiri, kita ngelihatnya secara growth, mungkin bukan kelihatan secara valuasi ya. Kalau valuasinya sangat mahal, saat ini valuasinya di angka PBV-nya 17,83 kali, di mana rata-rata PBV Bank Jago itu 13,97 kali gitu. Kode sahamnya ARTO merupakan salah satu bank digital ya, bank digital berbasis teknologi yang mengembangkan platform digitalnya tuh dari tahun 2019 dan ya seperti yang kita tahu sebagian dari sahamnya sekitaran 22% diakuisisi oleh Gojek. Jadi semakin berkembang aja ya ke depannya. Terus kalau kita perhatikan secara teknikal ini menarik banget buat Bank Jago atau ARTO. Secara teknikal Bank Jago ini dia hari ini breakout dari pola symmetrical triangle-nya ya. Jadi dia breakout di angka 11.000 dan sekarang dia lagi nguji lagi satu resisten lagi di angka 11.875. M-Trade tadi ada beli di kemarin ada beli dan sekarang udah mulai floating profit sekitaran 12% dan ya itu merupakan satu pencapaian yang cukup bagus di masa sideways seperti saat ini. Pada masa sideways kemarin itu kalau ada saham yang naik cuan bungkus kayak gitu, jadi kayak terkesan cuannya kecil-kecil gitu. ARTO atau Bank Jago ini kalau buat trading jangka pendek kemungkinan kita akan profit taking dalam 1-2 hari perdagangan lagi, jadi jangan dikejar buat yang belum beli. Nah kalau buat simpan untuk jangka menengah gimana? Untuk beberapa bulan ke depan aku lihat sih masih potensial, tapi sekali lagi teman-teman manage what you expect ya, jadi jangan semua duit diceburin all in di sini. Memang menarik banget prospeknya setelah diakuisisi oleh Gojek. Oke, terus BCA. Sekarang ngomongin banking lagi ya, BCA. BCA ini pada kuartal 1 2021 itu revenue dia naik 1,2% aja secara kuartalan dibandingin dengan kuartal sebelumnya gitu. Nah, untuk net profitnya malah turun 16,2% secara kuartalan. Tapi kalau untuk BCA ini dia sangat prudent sekali, NPL-nya atau tingkat kredit macetnya itu sangat rendah di angka 1,8% aja gitu. Nah, kalau valuasinya teman-teman, BCA ini malah valuasinya lebih murah daripada Bank Jago itu tadi. Current PBV BCA di angka 4,38 kali, di mana rata-rata PBV-nya 4,17 kali. Jadi termasuk sedikit lebih mahal ya, slightly fair. Nggak sampai murah banget, enggak, tapi ya sedikit lebih mahal. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya ini cukup discounted untuk BCA saat ini gitu. Oke, untuk BCA sendiri secara teknikal gimana? BCA secara teknikal ini ada kemungkinan sedikit terkoreksi sampai ke level 31.200 dan dia masih sideways atau stagnan antara 31.200 sampai 32.300. Kalau turun gimana nih? Kalau turun beli sedikit demi sedikit sampai supportnya 30.000. Kayaknya sih susah balik ke 30.000 lagi. Tapi kalau misalkan balik ke 30.000 itu namanya berkah. Kalau teman-teman punya saham yang nyangkut-nyangkut saham second liner dan Anda nggak sabar atau deg-degan nungguinnya, boleh di switch ke BCA gitu. Anyway, semua saham akan naik pada waktunya. Dan aku ngelihat kalau secara IHSG semoga sekarang ini juga udah bottoming secara H4 udah bentuk double bottom. Disclaimer on juga, double bottom tuh artinya pola bullish reversal. Jadi ada tanda untuk pembalikan arah naik. Jadi teman-teman ada secercah harapan di sini ya buat IHSG. Dan kalau kita lihat saham-saham yang di bottom-bottom itu udah mulai pada menguat. Hari ini contohnya ada saham Waskita. Waskita hari ini naik 7%, masih melanjutkan kenaikan kemarin naik sekitar 4,76%. Waskita sendiri nguji resisten 1135. Kalau breakout dari situ bakalan balik ke uptrend jangka pendeknya. Sekarang sih masih sideways. Jadi ada secercah harapan buat teman-teman yang banyak menanti IHSG kapan naik gitu. Seperti yang saya coba untuk perhitungkan, antisipasi, melihat historical dari beberapa tahun kemarin,
IHSG tuh kalau misalkan turun atau stagnan, dia di bulan Mei itu naiknya sekitar pekan ketiga atau pekan keempat, dan ya syukurlah ini juga naik, semoga berkelanjutan gitu. Kalau memang berkelanjutan berarti kemarin pas saya ulang tahun tanggal 20 itu bener-bener pas dia naik tuh pas bottomnya, bener-bener bottom, semoga naik terus. Oke, sekarang kita bicara BRI. BRI secara laporan keuangan pada kuartal 1 2021 ini net profit dia naik 73,3% secara QoQ. Kemudian untuk PBV-nya masih lebih murah daripada BCA, tapi nggak lebih murah dibandingkan dengan rata-rata historical dia sendiri. Nah, kalau BCA PBV-nya di angka 4,38 dari rata-ratanya 4,17, BRI ini PBV-nya di angka 2,54 dengan rata-rata dia 5 tahun tuh di angka 2,46 gitu. Nah, kinerjanya masih cukup oke ya, masih cukup positif untuk BRI, dan secara valuasi meskipun dia lagi nggak terdiskon, tapi secara harga BRI ini dia udah naik beberapa hari, cuman masih cukup oke kalau teman-teman mau investasi jangka panjang. Supportnya di angka 3840, jadi kalau misalkan mau nunggu lagi koreksi mungkin bisa ya. Oke, sekarang aku akan coba untuk nyalakan komennya, dan juga barangkali ada yang mau nge-live bareng saya. Oke, siapa yang mau nge-live bareng saya tulis di komen ya. Dian Cundoko. Dian Cundoko. Go live with Dian Cundoko. Siapa? Halo, halo Dian, di manakah kamu? Oke, aku matiin komennya dulu biar wajah Dian bisa kelihatan ya. Hai Dian, Halo, Ci. Wah, apa ini kabar? akhirnya dapat, luar biasa. Apa kabar, Ci? Di mana posisi? Di kota mana? Di Jogja, dekat kan? Hah? Jogja, Jogja. Di mana? Di Jogja. Oh, Jogja, Jogja, tetanggaan kita. Oke, oke. Mau nanya apa, Dian? Saya mau nanya saham saya aja. Hah? Ada, nggak kedengeran ya? Ya, agak putus-putus, nggak apa-apa. Diulang aja. Saya mau nanya saham saya. Oke? Ada 3. Adaro, Satu. PTPP, sama BBTN. Oke. Adaro di 1165. Sabar, sabar, sabar. Buka Terus, chatnya dulu satu-satu. oke. 1165 ya. Ya, ini internet saya agak-agak lola, lambat. Oke. 1165 mah di harga bagus itu. Adaro Terus, sebenarnya lagi kuat banget sih, dan juga untuk sektor komoditas ini bagus, demand-nya bakalan meningkat. Cuman Adaro ini termasuk yang lumayan big caps di sektor batubara ya, industri batubara. Jadi gerakannya tuh kayak lebih lebih halus daripada Putri Solo. Yang di Solo aja nggak kayak gini geraknya gitu. ini Dia view-nya sampai geraknya Desember, Ci. view-nya sampai Desember masih oke banget. Jadi kalau mau nge-hold buat jangka menengah, ini angka yang sangat bagus sekali, angka kamu bagus banget gitu. Terus tadi ada 2000 apa lagi BBTN? PTPP di 1400. BBTN dulu dia mau cat saya pas Oh, kebuka di BBTN ini. Lagi agak lola BBTN di dia. 1580. 1580 nggak, bukan angka yang mahal juga, angka yang bagus juga. Cuman hati-hati kalau buat short term BBTN ini 20 sampai 1650-nya ada resisten di situ ya. Jadi ada resisten di situ untuk BBTN-nya. View-nya mau buat berapa lama? Kalau BBTN ini fundamentalnya seingat aku fundamentalnya cukup oke loh. Dan jadi Kalau kalau buat BBTN, investasi ya sebenarnya rata-rata sampai Desember sih. cukup bottom. Kalau mau hold sampai Desember sih ini sebenarnya angka yang cukup bagus gitu. Sebenarnya saya udah resign ini, all in semua di Oke, saham. oke, oke, oke. Asal siap dengan Mudah-mudahan bisa risikonya buat nggak hidup apa-apa. ini. Terus satu Asal lagi siap dengan PTPP. risikonya nggak apa-apa. PTPP ya. Mm-mm. Kalau 1400. bisa sih sambil kerja sih, saham juga nggak butuh effort banyak.
Di 1400 agak ya ini pas di support MA 100-nya dulu yang udah dijebol ke bawah. Sabar-sabar dulu aja sih, sabar-sabar dulu. Dia resisten di 1300. Kalau misalkan bosen ngehold 1300 boleh exit dulu. Kalau misalkan sabar ya ini Desember. bakalan bagus untuk Desember masih bisa oke. Untuk pokoknya sampai Desember saya rasa ini udah recovery semua. 1400 bisa lewat gitu. Bisa ke Gitu. 2300 lagi ya? Lama ya, 1 tahun ya, Oke, kemungkinan. oke. Oke, Oke, kemarin soalnya tergantung nanti 2 bulan SBM-nya ini jalannya saya dari lancar atau 1000 ke enggak. 2300. Bisa tuh PTPP. Ya, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu pas lagi uptrend banget. Aku tahu pas lagi September sampai dengan Januari tuh rally-nya kenceng. Nah, kalau misalkan nanti sentimennya bagus, yang bisa kasih sentimen positif buat market itu kalau konstruksi itu kan SWF. Tapi kalau market secara Mm-mm. general, kita nunggu tax amnesty jilid 2. Kalau misalkan tax amnesty jilid 2 ini jadi dijalankan, ini bakalan jadi sentimen yang bagus juga buat market gitu. Oke, oke. Oke, Thank you, Ci. hati-hati ya. Kalau udah all in, hati-hati. Kalau bisa tetap kerja. Doge gimana, Doge? Kripto. Oke, oke, oke. enam Aku ribu bahas tiga nanti deh ratus. ya. Kriptonya ntar belakangan aku bahas aja. Ya. Oke. Oke, oke. Oke, langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama email WhatsApp, bisa dapat M-Trade yang premium. Saya udah member M3 tuh bisa ditambahin Oh, berarti di oke. extend lagi. Nice, 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 nice. Oke, yaudah ntar bisa dikasih ke temennya. Tetap dikasih. Oke ya? Oke. Thank you, Dian. Thank you. Salam profit. Salam profit. Oke, Dian dari Jogja. Siapa lagi nih teman-teman yang mau ngobrol bareng aku? Em, aku mau coba tulis di komen ya, live, live. Aku mau nge-live gitu. Aku mau nge-live gitu coba. Ayo, siapa mau? Stalin Alvito, oke? Go live with Stalin Alvito. Stalin Alvito. Aku matiin dulu komennya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, namanya siapa ya? Halo, Halo, halo. Ya, sebentar. dengan siapa? Gelap. Dengan Stalin. Stalin, Stalin, oke oke oke. Mau nanya apa? Kok gelap sih? Oh ya, sudah nih. Oke. Mau nanya apa? Mau Di nanya, posisi di mana nih? lagi di Medan. Oh, Medan. Oke. Oke oke. Mau nanya apa? Mau, untuk gudang garam, AVG-nya 50.000 tuh kira-kira gimana? Oke, gudang garam ya. Aku kasih cerita objektif aja, upside downside-nya gimana. Yang menarik dari gudang garam, satu hal valuasi super murah itu, dia semoga nggak bosan dengar dia di bawah standar deviasi -2 rata-rata PI-nya dalam 5 tahun terakhir, dan harga saat ini adalah sama dengan harga terendah di Maret kemarin. Sebenarnya Maret kemarin terendahnya di angka Iya, 36,25, tapi kalau lihat end of body-nya kena hari ini di angka terendahnya kayak Maret kemarin. Sehingga kalau ngelihat valuasi harusnya sih investor mau masuk, tapi ada downside-nya. Downside-nya adalah free float-nya gudang garam ini ekspor. termasuk Oh, iya. kecil kalau ngitung pakai pakai rumus pembobotan indeks yang baru. Sehingga jika terjadi rebalancing beberapa hari nanti, ada kemungkinan GGRM bakalan kena dampak negatifnya, bakalan dikurangin posisinya termasuk HMSP. Jadi banyak yang bakalan pindah ke big fund itu aset manajemen reksadana, kemungkinan akan bakalan banyak yang pindah ke ke perbankan. Tapi dua itu tadi menjadi satu pertimbangan positif dan pertimbangan negatifnya, upside dan downside-nya gitu.
Artinya apa? Artinya dalam jangka pendek masih ada kemungkinan untuk terkoreksi. Tapi kalau memang mau beli dan simpan ini dan punya view di atas 1 tahun, mau nge-hold di atas 1 tahun, saya rasa sekarang memang momen yang tepat. Jadi dipertimbangkan lagi aja gitu. Halo? Hmm, Uh, memang oh, kita mau punyanya di hold harga 2 tahun sih. 50.000 ya. 50.000 Iya, udah agak jauh sih, ditunggu aja lah, tunggu aja. Karena kalau uang sekarang ini udah terlalu dalam. iya, baik. Ya, ditunggu aja. Oke? Oke, Ada baik. lagi yang mau ditanyain? Kalau kira-kira untuk mandiri, average sekitar 6.300, Miss. BMRI. Iya, BMRI. BMRI termasuk yang diuntungin sih kalau dari penghitungan free float yang baru ini dia termasuk yang cukup gede gitu. Dan seperti perbankan yang lainnya, secara harga saat ini big perbankan kayak BCA, BRI, Bank Mandiri ini BMRI termasuk masih diskon secara harganya gitu. Punya di harga berapa tadi? 6.300. Itu di 62 ada resisten. Kalau rencananya buat investing biarin aja nggak apa-apa. Tapi kalau buat trading 62 sekitar 62 63 bisa keluar dulu gitu. Halo? Ya, putus-putus. Oke, Oke, baik, Miss. Satu lagi oke, boleh, oke. Miss. Boleh, boleh apa? BBNI, Miss. Sekitar 6 ribuan juga. BBNI, sebentar ya. Aku agak kurang suka loh BBNI ini. Fundamentalnya bagus, tapi pergerakan harga sahamnya tuh agak slow. Jadi di antara 4 itu paling slow banget gitu. Punya di harga berapa? 6.000. Ditunggu aja sih resisten dia di 5.600. Atau kalau enggak mau switch ke Bank Mandiri juga nggak apa-apa. Cuman posisinya harga sama-sama lagi murahnya. Iya, Begitu. tidak. Ya, itu aja, Miss. Oke. Udah, DM saya Nah, dengan kode MT7 nama email WhatsApp ya. sudah dapat kemarin, Miss. Bisa Udah diperpanjang ya? dikasih ke temennya. Kasih temannya, boleh perpanjang, boleh Oh, silakan. Oke? ya, perpanjang, Miss. Oke, oke, oke. Terima Oke kasih, ya. Miss. Em, Ya, oke, thank you, thank you. Saya udah download M3 tapi kok dikit banget yang bisa dibuka. Pelan-pelan ya, sabar ya. Kita lagi ngembangin konten freemium. Malam ini, hari ini kita ada rilis untuk yang gratis, untuk yang konten freemiumnya tentang Arto atau Bang Jago. Jadi Iskandar Sal buka aja di menu edukasi atau education. Di situ dilihat yang all yang nggak ada mahkotanya itu, nah itu yang free. Pelan-pelan ya, kita lagi perbanyak konten freemiumnya, we are working on it. Semoga semakin banyak yang bisa di gratis. Oke, teman-teman semuanya, itu aja dari saya malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Viewer udah naik lagi dikit, artinya optimisme ke market juga udah mulai naik lagi. Semoga marketnya juga bisa cepat recover dan COVID-19 juga pandemi ini juga bisa cepat berakhir. Stay healthy everyone, teman-teman semuanya. Oh iya ya, lupa giveaway. Oke, IHSG tadi bentuk pola apa? Dijawab ya, ada 5 pemenangnya. Loh udahan. Happy Waisak buat yang merayakan ya. Kita ketemu lagi live-nya nanti tanggal 27. Kripto gimana? Ah ya, lupa bahas kripto, nggak jadi udahan deh. Kripto ini naiknya sementara aja, dia kayak IHSG deh. Jadi kripto ini kemarin kan waktu jatuh cepat banget ya. Ini dia bakalan zigzag dulu di bawah, jadi bakalan konsolidasi. Sekarang kalau aku perhatikan baik Doge maupun kripto-kripto yang lain ini lagi kena resisten minornya. Jadi di H4 tuh banyak yang kena resisten, bakalan ada koreksi dikit. Tapi arahnya naik untuk beberapa hari ke depan. Be very careful kalau ada naik, manfaatkan untuk profit taking atau manfaatkan untuk mengurangi posisi, terutama yang udah sakit hati banget karena nyangkut. Jangan langsung berharap bahwa harus duitnya balik. At least balik 70 atau 80% itu udah oke. Kurangin posisi. Oke. Imelda Juli, Herawati Kuok, Susi Jovita 61, Theodore
CSS Chandra C. Langsung aja DM saya dengan kode IMT7, nama, email, dan WhatsApp, dan teman-teman akan dapat 7 hari Mtrade Premium gratis. Dan yang teman-teman belum dapat Mtrade Premium, langsung aja download Mtrade di aplikasi Android. Ada beberapa konten yang udah mulai gratis di menu education. Kita akan tambahin terus untuk konten gratisnya. Semoga bermanfaat. Salam profit. Good night.